Halo, saya Irfan Johari, pemain Bali United, lahir di Ngawi, tanggal 31 Januari 2001. Irfan Johari. Gerakan dari Irfan Johari dan tendang dilepaskan. Gol! Muhammad Supriyadi dan Tentunya perasaan saya sangat bersyukur pada Allah SWT karena diberi rezeki sampai sekarang, dan saya bangga juga. Perjuangan sangat yang menyedihkan menurut saya waktu awal merantau dari SMP ke SMA, saya pindah sekolah di Semarang. Itu semua masih harus berjuang sendiri. Ya, merantau ke Semarang buat lanjutin sekolah dan buat ngejar karir sepak bola. Beratnya dulu kan masih kecil, biasa merantau paling ya seminggu lah paling lama. Terus kalau itu kan 3 tahun di Semarang buat sekolah juga, dan itu awal-awal sempat sedih juga, kangen rumah, kangen keluarga, kangen suasana rumah, pokoknya yang paling berat itu. Dapat beasiswa itu seleksi juga, seleksi waktu setelah UN SMP, seleksi ke Semarang 3 hari dan akhirnya lolos. Waktu ada turnamen di Blitar, tim saya ketemu sama SMA Terang Bangsa. Nah, di situ tim saya menang, tapi saya dikasih tahu pelatih saya buat seleksi ke sana karena ada beasiswa. Awalnya masih bingung soalnya masih kayak takut gitu loh. Saya awalnya takut buat ke Semarang, soalnya kan belum pernah sama sekali sendirian gitu. Kesusahan mungkin adaptasi waktu di sana, ya masih kecil susah, sering kangen rumah. Pertama gabung Bali United dulu, Bali United U18. Nah, di situ waktu SMA setelah ujian nasional saya ditelepon sama Coach Eko, kalau sebentar lagi ada seleksi di U18. Nah, setelah itu saya seleksi di U18. Waktu itu pelatihnya Coach Pase dan alhamdulillah lolos. Ya, langsung bilang bapak, terus senang dia. Dia bilang semangat, jangan pernah putus asa gitu. Jangan minder sama yang lain. Bapak kerja jadi petani, kalau ibu di rumah. Ya, ibu rumah tangga. Kalau cita-cita dari diri sendiri. Tapi waktu kecil bapak yang sering ngasih tahu, ngasih lihat di TV tentang sepak bola. Dari kecil juga udah bermain sepak bola di kampung gitu. Kalau di kampung ya di jalanan gitu, di jalanan di samping rumah. Ada salah satu guru SD saya ngasih saran buat masuk SSB aja di Ngawi daripada main bola di jalanan nggak jelas gitu. Terus kelas 4 SD baru masuk SSB Internal FC Ngawi. Dari situ terus seleksi, kepilih buat mewakilin Ngawi di Surabaya. Terus setelah itu SMP udah semakin meningkat gitu prestasinya. Waktu U18 Bali main di semifinal di Jogja. Nah, di situ baru ada kabar kalau setelah Elite Pro disuruh gabung sama Indonesia All Star. Rata-rata pemain timnas U19 yang dulu sih, yang kayak Bagas, Ziko, Supri, Rizky Ridho, Hernando, Beckham. Perasaan pertama ketemu Real Madrid
Inter Milan dan Arsenal tentunya sangat senang dan itu bagus buat tim saya. Mungkin kalau rasa grogi enggak sih. Yang lawan Arsenal dikasih umpan sama Beckham, terus tekuk ke kiri, syuting kiri, gol dari luar kotak penalti. Waktu lawan Real Madrid dikasih umpan sama Supri, terus kaki kanan masuk. Rasanya sangat bangga dan bersyukur karena bisa mencetak gol di gawang Arsenal dan Real Madrid. Orang-orang di kampung senang lihatnya, terus yang awalnya meragukan saya kan awal-awal sempat diragukan waktu berkarir di Semarang, soalnya jauh-jauh gitu kan. Terus habis itu saya masuk Bali, masuk timnas, baru mereka senang. Dukungan Bapak sih waktu dari kelas 4 SD sampai sekarang. Dulu waktu kecil dia emang sengaja ngasih lihat sepak bola di TV itu waktu ISL. Nah dari situ ada keinginan dari diri saya buat jadi pemain sepak bola profesional, dan setelah itu kan masuk SSB. Nah dari situ Bapak ngantar terus tiap hari waktu itu buat latihan di rumah saya, sama tempat latihan mungkin kalau naik motor 15 menitan. Nah di situ tiap hari diantar sama Bapak. Mungkin waktu masih SMP kan saya nggak di klub satu aja kan, kadang di luar kota. Nah kalau kayak gitu Bapak yang nganter, mungkin 2 hari 3 hari Bapak ikut tidur bareng ke sana gitu, sampai akhirnya merantau itu sendiri. Waktu di Bali nggak pernah, baru di semifinal Bapak lihat semifinal, terus perebutan juara 3 lihat. Waktu di Bali United U18 sepatu saya mungkin cuma 1, hampir setahun, dan di situ waktu baru seri pertama udah rusak, dan seri kedua dikasih ke pasar. Setelah Elite Pro selesai dan saya menjadi pemain terbaik, itu dipanggil Januari untuk seleksi, dan alhamdulillah juga lolos. Masuk timnas seleksi, pengumuman pertama itu nggak ada nama saya di panggilan pertama, nggak ada. Terus setelah semua kumpul, baru besoknya saya dikasih tahu kalau saya suruh berangkat ke Jakarta. Waktu tes saya di timnas dari Juli, terus Juli, Agustus, September berangkat ke Kroasia 2 bulan, balik ke rumah 2 minggu, TC lagi 1 bulan, berangkat ke Spanyol 2 minggu, habis itu baru balik ke Indonesia. Terus mau latihan di Bali United, terus ada panggilan lagi buat TC Timnas U23 1 bulan. Seringnya kan harusnya ganti-ganti, tapi saya seringnya sama Arhan. Sama Arhan kan di Semarang kan 3 tahun bareng Arhan, terus baru lulus SMA pisah. Dia di Semarang, saya di Bali. Mungkin kalau kita lagi capek latihan gitu, mungkin ada ngeluh, tapi kayak kita di sini harus paksa buat kita lebih berkembang lagi gitu. Bapak kan juga kerja keras buat cari uang, buat cari makan demi keluarga kan. Nah dari situ saya ada keinginan buat berbakti lah kepada orang tua, buat nyenengin mereka, buat banggain mereka, buat mengangkat derajat mereka di rumah, di kampung gitu. Kebiasaan selalu telepon orang tua sebelum pertandingan, dan selalu minta doa
itu ada efeknya buat saya main nanti. Kalau dimarahin pernah, tapi kayak memotivasi lagi biar tambah baik gitu katanya. Mungkin gara-gara permainan aja, kayak kelihatan kurang kerja keras gitu. Karakter bapak pendiam tapi gerak-geriknya sayang sama anak. Setiap kali cedera pasti orang tua khawatir. Waktu itu di Kroasia kan cedera ankle kanan kiri itu kena semua dan mereka khawatir. Kalau saya sih emang di dalam sepak bola kan pasti ada aja kan benturan gitu, wajar sih. Yang paling pertama tentunya terima kasih karena udah membimbing Irfan sampai saat ini dan selalu mensupport yang paling pertama. Orang yang paling pertama mensupport orang tua, dan kalau dalam situasi apapun mereka selalu support. Meskipun saya melakukan kesalahan, melakukan apapun itu, mereka tetap support saya. Sebagian target udah ada dan masih banyak lagi target saya selanjutnya yang belum tercapai. Dan salah satunya juara liga, juara bersama timnas, dan bermain di luar. Pepatah yang selalu saya pegang terus selama karir saya itu adalah push your limit. Karena ketika saya capek dan merasa lagi down, itu membantu saya buat dorong diri saya untuk lebih kerja keras lagi.